Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak semuanya, hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kenikmatan, utama nikmat sehat, sehingganya pada hari ini kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang hikmah ibadah haji, ya, tentang hikmah ibadah haji. Sebelum kita menganjak ke materi, kita perlu tahu dulu pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju, maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Kemudian waktu tertentu ialah bulan-bulan haji. Jadi artinya kalau tidak bulan haji ya tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu waktu kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah atau saat dilangsungkannya ibadah wukuf di padang Arafah, ya, seperti itu. Kemudian menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah. Ya, haji itu adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu. Ya, pada waktu tertentu dengan syarat-syarat, dengan cara-cara tertentu pula. Kemudian ada hukum haji. Ya, jadi hukum haji. Siapa yang tahu hukum haji? Ya, siapa? Nah, oke. Jadi hukum haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ya, haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Artinya siapa yang mampu, ya, siapa yang mampu dalam segi materi mungkin, dalam segi fisiknya mungkin, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik juga, ya, seperti itu. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup, ya. Jadi kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya sunnah, ya. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam haji itu ada syarat haji, ya. Yang harus kita ketahui adalah syarat haji. Syarat haji yang pertama terbagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Kalau syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan, ya. Jadi syarat-syarat haji itu, ya, ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Kemudian syarat wajib haji adalah, ya, satu itu Islam, tentu, ya, karena yang melaksanakan ibadah haji itu adalah umat Islam. Yang kedua berakal atau tidak gila, ya. Yang ketiga balik. Yang keempat ada muhrimnya. Dan kelima mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Artinya apa? Jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji tetapi di rumah anak istri kita yang tidak melaksanakan ibadah haji itu kelaparan. Jadi itu juga merupakan salah satu syarat, ya, haji, ya. Kemudian sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Ini syarat sah haji tadi, ada syarat wajib haji. Sekarang syarat sah haji. Syarat sah haji yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, berakal dan merdeka, ya, seperti itu. Kemudian
selain itu juga ada rukun haji ya, yang perlu kita ketahui adalah ada rukun haji. Jadi kalau salah satu rukun ini tidak dilaksanakan tentunya batal hajinya atau tidak sah hajinya. Kemudian rukun haji, adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Nah, seperti itu tadi yang Bapak katakan ya. Jadi apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji yang pertama itu adalah ihram. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada gambar animasi orang menggunakan kain ihram. Ya, kain ihram itu kain putih yang tidak berjahit. Ya, nanti di materi selanjutnya kita akan praktek cara menggunakan kain ihram yang baik itu seperti apa. Karena di sini tidak ada jahitan sedikit pun. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan menggunakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaika labbaika Allahumma hajjan. Itu yang niatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau umroh lain lagi ya, kalau umroh lain lagi niatnya. Kemudian yang selanjutnya rukun haji. Ya, rukun haji itu rukun haji yang pertama tadi adalah ihram, kemudian yang kedua itu wukuf ya. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jadi wukuf ini juga merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh para jamaah haji. Yaitu hadir pada Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Ya. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, itu. Ya. Jadi seperti itu. Wukuf yang dicontohkan Rasulullah SAW diawali dengan sholat berjamaah zuhur dan asar dengan jamak takdim qashar. Ya, artinya dirangkep sholatnya ya antara zuhur dan asar karena menuju perjalanan menuju ke Padang Arafah itu. Ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah tawaf. Ya. Apa tawaf? Siapa yang tahu? Ya. Ya, benar ya. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah ya, dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Artinya kita mengelilingi berlawanan dengan arah jarum jam, Ka'bah berada di sebelah kiri kita ya. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Jadi di situ ada kalau bisa dibilang itu ada sudut ya, di sudut situ itu ada namanya Hajar Aswad ya. Jadi titiknya di situ, nanti kembali juga di situ ya. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ada 3 macam. Jadi tawaf itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Artinya kalau jamaah haji itu baru tiba di Mekah, boleh langsung melaksanakan tawaf, yaitu namanya tawaf qudum ya, itu. Kemudian tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh Aqobah ya. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan maka hajinya batal. Nah, ini yang paling wajib ya. Tawaf ifadah itu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh Aqobah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan maka hajinya batal ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tawaf wado, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah ya.
Jadi ada 3 jenis tawaf. Kemudian rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i itu apa sih? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, ya. Sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Syarat sah sa'i adalah yang pertama itu dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Jadi sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu lari-lari kecil, ya. Lari kecil berawal dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah, ya. Lari kecil. Dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf qudum. Nah, dilakukannya itu ada waktunya, ya. Ada waktunya. Kemudian menjalani secara sempurna jarak Sofa dan Marwah Sofa. Artinya jangan di tengah-tengah balik lagi, itu jangan, ya. Artinya sampai titiknya, titik awal sampai titik akhir, kembali lagi ke titik awal, kembali lagi ke titik akhir, kembali lagi, nah sampai berulang-ulang sampai 7 kali, ya. Dilakukan di tempat sa'i, ya. Itu kan ada jalur khususnya yang sudah disediakan dari pemerintah Arab, ya. Itu sudah ada jalur khususnya, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ya, ini yang kelima rukun haji yang terakhir ini, ya, adalah tahallul. Apa tahallul? Ya, tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, di mana 3 helai rambut, ya, 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Ya, seperti itu. Jadi hanya 3 helai saja yang dicukur rambutnya sebagai syarat atau sebagai rukun yang harus dijalani. Ya, kemudian tertib itu sudah saya katakan tadi. Tertib itu tentunya mengikuti, ya, aturan-aturan ataupun alur-alur daripada kegiatan melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi 5 rukun haji ini wajib dilaksanakan. Ya, wajib dilaksanakan. Kalau tidak, ya tentunya batal ibadah hajinya atau tidak sah. Kemudian terakhir, ya, keutamaan haji. Haji merupakan amalan paling utama, ya. Haji itu merupakan amalan paling utama. Kemudian yang kedua, haji merupakan jihad. Kemudian haji menghapus dosa, pahala ibadah haji adalah surga, ya. Jadi itu. Mari kita akhiri pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan buat kalian, dan mudah-mudahan ada hikmah, ya, apa yang Bapak sampaikan ini. Sebelum Bapak tutup, mari kita sama-sama membaca subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sebelumnya itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.